Kaporisasi dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mencegah virus E. coli. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengambil langkah cepat dengan melakukan kaporisasi pada tempat-tempat penampungan air pada seluruh lokasi pengungsi baik di Kota Ambon, Kabupaten SBB, dan Kabupaten Maluku Tengah. Langkah ini dilakukan guna mencegah munculnya virus E. coli pada sejumlah tempat penampungan air milik pengungsi. Penegasan ini disampaikan langsung Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Adonia Rerung, kepada tim Demes Media Group. Dirinya mengatakan, dari hasil pengambilan sampel air pada beberapa lokasi pengungsian, pihaknya menemukan ada virus E. coli pada tempat-tempat penampungan air di lokasi pengungsi. Untuk itu, kata Adonia Rerung, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah mengambil langkah dengan berkoordinasi bersama puskesmas di setiap daerah tempat lokasi pengungsi untuk melakukan kaporisasi pada tempat-tempat penampungan air milik pengungsi guna mencegah munculnya virus E. coli. Virus E. coli akan mati jika terkena panas pada suhu tertentu. Oleh karena itu, masyarakat yang menempati tempat-tempat pengungsian diharapkan saat memasak air sebelum dikonsumsi harus sampai dengan suhu panas tertentu guna mencegah terkena virus E. coli. Dinas Kesehatan tidak hanya melakukan kaporisasi pada semua tempat penampungan, namun Dinas Kesehatan juga melakukan penyemprotan ABT untuk mencegah pengungsi terkena penyakit malaria. Mengingat jika terjadi musim hujan pada lokasi pengungsi rentan terkena berbagai penyakit termasuk malaria. Adanya heboh E. coli itu hasil laboratorium sebenarnya itu inisiatif dari Dinas dengan BTKL turun ke lapangan mengambil sampel air untuk diperiksa kemungkinan ada E. coli-nya. Dan ternyata ada E. coli. Itu pun hanya sampel saja. Memang dari awal kita sudah berencana membagi kaporisasi semua air-air yang ditampung itu diberi kaporit untuk mencegah tumbuhnya E. coli. Nah, ternyata ada E. coli di situ, lalu memang dihimbau kepada puskesmas untuk melakukan kaporisasi terhadap penampungan air supaya jangan menjadi bibit penyakit bagi masyarakat yang menggunakannya. Nah, salah satunya adalah dengan cara kaporisasi. Yang kedua, kita menghimbau masyarakat bahwa air yang digunakan ketika minum itu harus dimasak. Dengan cara pemasakan, maka diharapkan E. coli itu akan mati dan tidak menyebabkan penyakit bagi masyarakat. Seperti diketahui, seseorang dapat terpapar bakteri E. coli yang berbahaya karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Paparan E. coli ini dapat menimbulkan gejala berupa sakit perut, diare, mual, dan muntah. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli ini akan berdampak lebih parah jika terjadi pada anak-anak dan lansia.